Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini tanggal 27 September 2024 kita kembali lagi dalam acara Ngobris Ngobrol Riset dengan saya Ulfi Saidata Aisy. Kali ini Ngobris kita akan ditemani narasumber dari Prodi Teknologi Informasi dengan Bapak Adhan Soleh, SSI MCS. Selamat pagi Pak Adhan, apa kabar? Selamat pagi Mbak Alfi, Alhamdulillah Iya, kabar baik, sehat-sehat Mbak. Semoga amin. Mbak Alfi dan semua Alhamdulillah. dosen yang sudah hadir, demikian juga, amin. Amin, amin. Rencana kita pagi ini akan ngobrol riset ya Pak terkait penelitian Pak Adhan PDP tahun 2024 yang ini ya Pak ya. Betul Mbak Alfi. Iya. Oke, siap. Enggak, ini kira-kira tentang apa ya Pak ya? Jadi untuk riset saya tahun ini mengenai pemanfaatan IoT. IoT sendiri ini banyak sekali ragamnya. Eh, untuk penelitian saya ini IoT-nya berbasis pada wireless fidelity atau Wi-Fi digunakan untuk penentuan lokasi di dalam ruangan. Hmm. Jadi eh, istilahnya adalah indoor positioning system. Nah, mungkin kalau pernah mendengar ada global positioning system ini ya secara prinsip kegunaannya sama, hampir sama. Jadi untuk penentuan lokasi. Nah, nanti penentuan lokasi ini kemudian pemanfaatan lebih lanjutnya banyak sekali. Gitu. Oke, ya menarik nih Pak. Kayaknya baru ini ya yang ada di Unjaya ya Pak ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin belum sampai ke ini ya posisi menentukan posisi. Untuk lebih lanjutnya, saya persilahkan untuk Pak Adhan langsung saja menyampaikan ke kami apa yang telah Pak Adhan lakukan dalam penelitian di PDP 2024 ini. Monggo Pak Adhan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, matur nuwun Mbak Ulfi. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah pagi ini kita diberikan banyak rezeki dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan nikmat usia, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan juga masih dipertemukan dengan kolega-kolega kita, para dosen, dan ini juga sudah ada mahasiswa saya yang join. Terima kasih sudah bergabung di Zoom session pagi ini dan terima kasih kepada LPPM Unjaya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pagi ini eh, bercerita tentang riset saya tahun ini. Nah, biasanya Jumat itu saya jatahnya cuma 15 menit, Mbak Ulfi. Ini sampai jam berapa ini? Nah, Pas koneksinya trouble kelihatannya ya di tempat Mbak Ulfi nge-freeze. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga mahasiswa yang hadir, eh, kita sebetulnya sudah sangat sering memanfaatkan teknologi positioning. Teknologi positioning yang kita gunakan barangkali yang paling banyak adalah apa yang disebut dengan Global Positioning System atau GPS. Misal kita membuka aplikasi Google Maps, kemudian kita bisa mengukur jarak dari tempat kita ke sebuah eh, apa tempat yang ingin kita tuju. Pada dasarnya kita saat itu sudah menggunakan aplikasi Global Positioning System. Nah, riset saya ini ada kaitannya dengan Global Positioning System
tetapi didasarkan pada justru adanya kelemahan dari GPS. Apa yang menjadi kelemahan GPS itu nanti akan di-cover, akan digantikan oleh sistem yang lain, yaitu IPS atau Indoor Positioning System. Nah, lebih lanjut akan saya sampaikan beberapa slide yang sudah saya siapkan. Nah, riset saya aslinya berjudul Sistem Presensi Elektronik berbasis Internet of Things, IoT, dan Indoor Positioning System atau IPS. Nah, beberapa teknologi kunci yang digunakan dalam riset saya ada IoT, kemudian IPS, dan secara khusus IoT yang saya gunakan itu IoT berbasis wireless fidelity. Tujuan dari riset saya ini mengembangkan satu inovasi sistem presensi yang mampu mencegah manipulasi kehadiran ya, dan meningkatkan validitas data presensi berbasis pada teknologi IoT Mohon dan maaf Pak Adhan, GPS. saya PPT-nya belum di-share ya Pak? Astagfirullah. Tadi saya share Iya, pertama terus saya close lagi kok ya. iya Pak. Mohon maaf tadi saya juga keluar dari Iya, Zoom iya, tadi iya. kepentar. Heeh. Ini yang lainnya sudah menikmati suara saya mungkin jadi tidak memantau monitor. Baik Pak, Nah, saya baru bergabung kembali soalnya. ya. Lupa tadi itu saya stop share sebelum dibuka kan sudah nyoba terus sudah ditutup lagi. Oke, Aman sudah Pak, muncul ya? sekarang Pak. Sudah Oke. Pak. Monggo Pak. Oke, jadi saya eh, mulai mundur sedikit. Jadi riset aslinya berjudul Sistem Presensi Elektronik berbasis Internet of Things dan Indoor Positioning System. Nah, beberapa teknologi yang melandasi riset saya ini IoT secara keseluruhan, secara umum, kemudian teknologi IPS, dan secara khusus dari IoT yang saya gunakan adalah Wi-Fi. Nah, riset saya bertujuan mengembangkan satu inovasi sistem presensi yang mampu mencegah manipulasi kehadiran dan meningkatkan validitas data presensi berbasis pada teknologi IoT dan IPS. Latar belakang dari riset yang saya kerjakan ini kita sudah menggunakan sistem presensi elektronik, yaitu satu metode pencatatan kehadiran otomatis yang menggunakan teknologi elektronik untuk memantau dan merekam waktu masuk serta keluar. Jadi misalnya pegawai datang di kampus jam 8, presensi dengan fingerprint atau dengan face recognition, kemudian pulangnya pun juga akan menggunakan perangkat yang sama. Ini contoh sistem presensi elektronik yang sudah ada. Nah, sistem yang akan dikembangkan ini di antara manfaatnya nanti dapat membantu menyediakan data untuk analisis serta perencanaan eh, sumber daya dalam suatu organisasi. Nah, sistem presensi elektronik yang sudah ada saat ini, tadi di antaranya sudah saya sebutkan, menggunakan teknologi pengenalan sidik jari atau fingerprint recognition, kemudian ada penggunaan face recognition, penggunaan QR code, maupun juga menggunakan aplikasi berbasis web dengan cara sistem login. Nah, sistem elektronik yang sudah ada saat ini perlu untuk diperkuat, perlu untuk divalidasi dengan sistem yang bisa memastikan, dengan sistem yang bisa memastikan apakah
seseorang itu betul-betul hadir di satu tempat, di satu ruangan. Nah, validasi itu diantaranya eh, bisa dilakukan dengan memanfaatkan data koordinat hasil pengolahan sinyal GPS. Jadi apakah seseorang itu betul-betul sudah hadir di kantor ataukah dia melakukan manipulasi, maka untuk mengatasi kemungkinan manipulasi itu adalah dengan validasi berdasarkan koordinat hasil pengolahan sinyal GPS. Apakah betul-betul orang itu dengan perangkat yang dia miliki betul-betul sudah hadir di satu tempat di mana dia menyatakan kehadirannya. Nah, untuk kita ketahui bahwa ternyata sinyal satelit GPS ini berasal dari satelit yang berada pada orbit MEO ya, Medium Earth Orbit atau orbit bumi menengah. Jadi ada low orbit, ada medium orbit, dan ada high orbit. Medium Earth orbitnya GPS itu pada ketinggian kurang lebih 20.200 kilometer di atas bumi. Jadi posisi satelit GPS ini sebetulnya cukup tinggi ya, dari atas bumi. Sehingga memang sinyal eh, satelit GPS itu punya coverage yang cukup luas. Nah, permasalahannya adalah bahwa dengan posisi satelit yang sangat tinggi dan juga bahwa power yang dipancarkan, sinyal yang dipancarkan itu mempunyai power tertentu yang begitu sampai di permukaan bumi yang sangat luas, sinyal itu eh, tidak cukup kuat untuk bisa menembus eh, gedung, tidak bisa menembus bangunan. Mungkin kalau gedungnya itu bangunan lantai satu masih bisa menerima. Tapi begitu bangunannya bertingkat dan tingkatnya itu sampai lebih dari 3, 4, dan seterusnya, semakin tinggi bangunannya, maka sinyal GPS itu makin sulit untuk tembus ke dalam ruangan. Nah, beberapa fakta mengenai Global Positioning System, GPS ini pada awalnya dibangun, eh, kalau menurut riwayat ya, hampir bersamaan antara Uni Soviet dengan Amerika. Pemerintah Amerika membangun sistem navigasi untuk militer sebetulnya ya, dan dinamakan Navstar. Sedangkan di Uni Soviet yang saat ini bernama Rusia, waktu itu mengembangkan satelit dan memberi nama GLONASS. Nah, setelah Amerika dan Rusia berhasil mengembangkan satelit untuk positioning dan kemudian membantu untuk navigasi, termasuk untuk misalnya uh, missile, peluru kendali, pemanfaatan GPS itu diantara memang untuk uh, meningkatkan akurasi missile atau peluru kendali. Nah, maka kemudian ada dua kelompok yang juga mengembangkan GPS ini, Uni Eropa dengan Galileo, serta Cina mengembangkan Beidou. Kita ketahui bahwa satelit GPS itu mengorbit dan mengelilingi bumi 2 kali dalam satu hari. Nah, penentuan lokasi berdasarkan sinyal GPS itu menggunakan prinsip triangulasi. Nah, nanti akan saya sampaikan apa itu triangulasi. Nah, GPS ini akurasi sinyalnya kemudian mempengaruhi perhitungan, dan kemudian ada potensi error nah, dalam kalkulasi sinyal GPS. Dalam kondisi sinyal normal saja, eh, tingkat error GPS itu bisa mencapai 30 meter atau lebih.
Meskipun kemudian dalam teknologi-teknologi yang baru dengan augmented, tingkat akurasi GPS dapat ditingkatkan. Itu dari sisi akurasinya. Tapi dari sisi kekuatan sinyal, ya basa Jawa Timur itu pancet ngono wae gitu. Pokoknya karena posisi satelit yang sudah sangat tinggi, ya kekuatan sinyalnya tetap tidak bisa di-upgrade ya. Kalau misalnya satelitnya harus ditingkatkan kekuatan sinyalnya, ya perhitungannya akan lebih rumit karena karena apa sumber energi yang dimiliki satelit itu lebih banyak untuk rotasi, untuk mengelilingi, untuk berevolusi mengelilingi bumi. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan kurang bagusnya sinyal GPS termasuk kondisi cuaca, misalnya kondisi hujan yang sangat lebat itu juga akan mempengaruhi sinyal GPS yang diterima. Kemudian kualitas sinyal GPS sendiri berkaitan dengan eh, kondisi lingkungan dan khususnya pada area perkotaan di dalam kepadatan bangunan, jadi bangunan yang bertingkat serta yang mempunyai ketinggian ini akan menurunkan kualitas sinyal yang diterima, kualitas sinyal dari satelit GPS yang diterima pada perangkat GPS. Nah, oleh karena ini, karena beberapa hal ini, kita mungkin pernah mendengar ada mobil rental itu hilang. Padahal mobil rental itu sendiri sudah dipasangi pelacak GPS. Ternyata yang maling juga cukup pintar. Jadi mereka sengaja membawa mobil rentalnya itu ke satu area parkir basement di bawah gedung bertingkat. Sehingga ketika sudah memasuki gedung bertingkat, apalagi di dalam basement, praktis mobil itu tidak lagi bisa menerima sinyal, baik itu yang GPS, bahkan termasuk koneksi selulernya. Sekedar cerita sedikit, jadi kalau mobil itu dilengkapi dengan GPS tracker, maka dia tidak hanya menangkap sinyal dari satelit GPS, tapi mobil itu juga harus dilengkapi dengan koneksi seluler, sehingga kemanapun mobil itu bergerak, ya, maka mobil itu akan selalu bisa mengupdate eh, keberadaan lokasinya dengan mengirimkan koordinat GPS yang dibaca dari alat GPS tracker itu ke suatu server, gitu. Jadi GPS tracker itu secara periodik akan mengupdate lokasi di mana GPS tracker itu berada. Kemana mobil itu bergerak, maka akan terus dipancarkan update lokasinya. Nah, sekali lagi ketika mobil itu dibawa ke tempat yang blank spot, bisa blank spot dari GPS-nya, dan yang lebih penting lagi adalah blank spot dari koneksi seluler, maka kemudian update lokasi mobil itu tidak bisa dikirim. Nah, ini ilustrasi tentang bagaimana penentuan lokasi menggunakan GPS. Sebetulnya teknologi triangulasi sendiri itu hanya memerlukan 3 titik atau 3 satelit, tetapi sistem berusaha untuk meningkatkan koordinat yang diperoleh dengan cara menambah. Jadi ada satelit tambahan, satelit yang keempat dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi penentuan lokasi. Berikutnya saya sampaikan teknologi-teknologi yang menjadi kunci untuk riset saya. Saya mulai dari IPS, Indoor Positioning System. IPS ini adalah satu sistem penentuan posisi dalam ruangan. Teknologi ini memungkinkan penentuan lokasi yang akurat dari suatu objek atau individu di dalam gedung maupun di dalam ruang tertutup.
Kalau GPS itu cocok untuk penentuan lokasi di luar ruangan, di mana sinyal GPS bisa ditangkap dengan baik. Sedangkan IPS dirancang untuk penentuan lokasi di lingkungan yang sinyal GPS-nya itu lemah atau tidak ada sama sekali. Jadi kalau ada sinyal GPS, ya, tidak perlu menggunakan IPS. Tetapi di tempat-tempat di mana GPS tidak eh, diperoleh sinyalnya, maka menggunakan teknologi IPS. Kemudian teknologi yang kedua yang digunakan, maaf ini masih lanjutan dari IPS. IPS sendiri menggunakan beberapa protokol komunikasi, beberapa teknologi komunikasi di dalam IPS. Yang pertama adalah Wi-Fi. Wi-Fi banyak digunakan untuk indoor positioning system. Karena memang Wi-Fi ini banyak dipasang di dalam gedung-gedung. Wi-Fi banyak dipasang di dalam bangunan atau indoor. Nah, untuk bisa menggunakan Wi-Fi untuk IPS, maka prinsipnya adalah perlunya pengukuran kekuatan sinyal, relatif signal strength atau RSS-nya diukur. Nah, RSS ini bukan rumah sangat sederhana. Relatif signal strength itu diukur kalau secara visual, biasanya kita bisa melihat indikator sinyal Wi-Fi di smartphone kita. Kalau kita dekat dengan akses point, maka terlihat di smartphone kita kekuatan sinyalnya penuh. Dan ketika kita jauh dari akses point, ya akan meredup, akan berkurang, atau mungkin dekat tapi terhalang oleh dinding yang banyak betonnya, yang banyak ada konstruksi besinya. Atau kita berada terhalang oleh pagar besi, itu akan menurunkan kekuatan sinyal Wi-Fi. Nah, sinyal Wi-Fi ini bisa digunakan sebagai cara nanti untuk menghitung keberadaan suatu tempat. Berikutnya yang digunakan dalam IPS ini adalah Bluetooth Low Energy atau BLE. Bluetooth Low Energy ini adalah varian Bluetooth yang emisi energinya, yang penggunaan energinya lebih rendah dibandingkan Bluetooth yang biasa. Nah, Bluetooth Low Energy ini di antara prinsipnya adalah hanya melakukan transmisi secara periodik. Ya, berbeda dengan misalnya kita menggunakan TWS, True Wireless Speaker itu TWS bukan yang Bluetooth Low Energy karena untuk speaker itu kan transmisinya streaming terus menerus. Sementara kalau untuk eh, Bluetooth Low Energy ini dia tidak terus menerus mentransmisikan sinyal sehingga bisa lebih menghemat penggunaan energi baterai untuk Bluetooth. Nah, Bluetooth ini eh, memancarkan suatu sinyal yang disebut dengan beacon. Beacon itu juga kadang-kadang disebut dengan ping. Jadi satu sinyal yang secara periodik dipancarkan ke perangkat yang terdekat. Sebetulnya istilah beacon sendiri sangat banyak digunakan dalam alat-alat teknologi, termasuk smartphone kita. eh, Dia akan secara periodik eh, mengirim sinyal ke BTS terdekat, ke menara seluler terdekat. Nah, demikian juga untuk Bluetooth ya. Dengan sinyal beacon yang dipancarkan oleh Bluetooth ditangkap oleh perangkat yang terdekat itu nanti secara perhitungan bisa dipakai untuk menentukan letak atau lokasi suatu objek. Kemudian teknologi yang juga digunakan untuk Bluetooth adalah ultra wideband. Ultra wideband. Ultra wideband ini juga merupakan teknologi wireless
Di antara kelebihannya dibandingkan Bluetooth, memberikan akurasi yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. IPS berbasis ultra wideband ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran jarak yang tepat sampai pada tingkat akurasi sentimeter. Teknologi lain yang juga bisa digunakan untuk indoor positioning system adalah eh, pemetaan medan magnetik atau magnetic field mapping dan juga unit pengukuran inersia, inertial measurement units. Tidak saya bahas secara detail. Kemudian aplikasi IPS untuk apa saja? Di antaranya untuk navigasi, membantu pengguna menemukan jalan mereka di dalam fasilitas besar, seperti misalnya di dalam bandara, di dalam suatu mall atau perbelanjaan, di dalam rumah sakit. Maka aplikasi IPS ini bisa membantu pengunjung untuk menemukan titik yang dituju. IPS juga bisa digunakan untuk membantu pelacakan aset, melacak suatu peralatan atau suatu inventaris yang berada di dalam suatu area tertutup. Digunakan juga untuk layanan darurat, misalnya untuk membantu menemukan seseorang ketika berada di dalam bangunan, di mana harus segera ditemukan untuk memberikan respon yang cepat. Bahkan IPS juga bisa ada potensi untuk digunakan dalam hal pemasaran atau secara bisnis, di mana dimungkinkan memasang iklan yang ditargetkan berdasarkan lokasi pengguna di dalam toko. Nah, berikutnya sebelum saya masuk ke IoT, tentang triangulasi dan trilaterasi. Jadi ada dua teknologi yang keduanya berprinsip pada trigonometri. Ini nggak tahu ini pelajaran masih ada yang ingat enggak? Pelajaran waktu SMP dan SMA tentang sinus, kosinus, tangen, sudutnya, sudut lancip, sudut tumpul, dan masing-masing bisa digunakan untuk triangulasi dan trilaterasi. Trilaterasi didasarkan pada data mengenai panjang tiga sisi segitiga. Jadi kalau panjang sisi dari segitiga itu semuanya diketahui, maka letak suatu objek itu bisa diukur, bisa diketahui lokasi atau letaknya, tanpa harus mengetahui sudut dari ketiga sudut yang ada dalam segitiga. Ini trilaterasi. Jadi murni hanya berdasarkan informasi panjang segitiga. Panjang sisi segitiga sudah cukup untuk menentukan letak. Ini dinamakan trilaterasi dan juga kadang-kadang disebut trilaserasi dua dimensi. Nah, karena hanya dua dimensi, maka trilaterasi ini tidak bisa untuk mengukur atau menghitung altitude atau ketinggian. Nah, kemudian ada triangulasi. Sesuai namanya, maka ini didasarkan pada sudut. Dengan mengetahui tiga sudut yang terukur dalam suatu segitiga, jadi segitiganya itu dibangun dari tiga titik. Tiga titik diketahui letaknya, maka bisa digambarkan model segitiganya, dan kemudian dari segitiga yang diperoleh dari tiga titik itu bisa diketahui sudut masing-masing. Kemudian perhitungan lokasinya akan dapat ditentukan dengan mengetahui salah satu saja panjang sisi dari segitiga yang terbentuk atau disebut sebagai baseline. Jadi ada satu panjang sisi dan ditambah dengan tiga sudut yang diketahui, maka sudah bisa untuk menghitung
letak suatu objek secara relatif dari ketiga titik referensi. Selanjutnya, saya ceritakan sedikit tentang Internet of Things. Ini termasuk hal yang saat ini cukup populer dan sebetulnya kita pun sudah melihat penggunaannya, bahkan di antara kita juga sudah memanfaatkan IoT sendiri dalam aktivitas kita. Nanti akan saya ceritakan apa sih aplikasi IoT yang sudah ada di sekitar kita. Di bidang transportasi, kita bisa mengetahui keberadaan suatu pesawat. Kalau kita diminta untuk menjemput tamu, kita bisa tanya kode penerbangannya berapa, kemudian kita bisa mengecek di aplikasi Flight Radar pesawat itu sudah sampai mana. Sehingga kita tidak perlu buru-buru, kita juga tidak sampai terlambat untuk menjemput tamu di bandara gitu. Karena kita sudah bisa menghitung dengan lebih tepat kira-kira nanti akan sampai di bandara yang dituju jam berapa. Meskipun juga ada informasi penerbangan dari bandara yang sayangnya kadang-kadang ada delay gitu. Nah, mirip dengan flight radar. Jadi kalau flight radar itu aplikasi IoT untuk kita mengetahui pesawat terbang itu sudah berada sampai mana. Kalau Vessel Finder itu untuk melacak keberadaan kapal. Kapal yang berangkat dari Tanjung Perak, dari Tanjung Emas, dari Tanjung Priok menuju satu bandara di luar Jawa, berangkat sekian menit, sekian jam yang lalu, saat ini sudah ada di mana, maka bisa dilacak, dicari dengan aplikasi Vessel Finder. Nah, kemudian eh, kita mungkin kalau lewat di beberapa persimpangan yang dipasangi dengan traffic light, kita jumpai ada perangkat ETLE. ETLE ini milik eh, pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, DLL-AJR ya, Direktorat Lalu Lintas Angkutan dan Jalan Raya. Apa itu ETLE? Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi sistem yang dipakai untuk tilang elektronik, ETLE. ETLE ini terdiri dari kamera dengan resolusi yang tinggi yang bisa memotret eh, foto dengan kualitas yang tinggi untuk mengetahui di antaranya plat nomor kendaraan dan juga tembus ke dalam kabin mobil penumpang, sehingga eh, sistem ETLE itu diuji dan terbukti bisa memotret penumpang ya di baris depan terutama apakah mengenakan sabuk pengaman atau tidak. Itu ETLE. Nah, ETLE ini termasuk aplikasi IoT yang dimiliki pemerintah, Electronic Traffic Law Enforcement. Kemudian aplikasi IoT yang lain kita ketahui ada smart home, rumah pintar yang dilengkapi dengan CCTV, yang dilengkapi dengan sensor-sensor, kapan saatnya menyalakan AC, kapan saatnya menyalakan lampu, kapan saatnya dimatikan, dan seterusnya. Demikian juga IoT digunakan untuk telemedicine dan smart agriculture atau pertanian pintar. Berikutnya teknologi yang digunakan dalam riset saya ini eh, Wi-Fi. Wi-Fi ini boleh dikatakan adalah eh, teknologi wireless network, jaringan nirkabel, jaringan wireless yang paling populer setelah telepon seluler. Ya, tidak bisa dipungkiri yang paling populer itu telepon seluler. Kenapa IoT-nya nggak pakai telepon seluler? Kalau pakai telepon seluler harus pakai pulsa dan pakai kuota. Gitu.
Jadi sebetulnya bisa juga IoT memanfaatkan koneksi seluler. Tadi sudah saya sebutkan contoh GPS tracker. GPS tracker yang dipasang pada mobil-mobil, khususnya mobil rental, itu adalah teknologi IoT yang memanfaatkan GPS sekaligus koneksi telepon seluler. Wi-Fi ini menggunakan beberapa frekuensi gelombang radio, yaitu 2,4 giga dan 5 GHz untuk transmisi data. Wi-Fi kita ketahui sudah mendukung enkripsi data untuk keamanan komunikasi. Wi-Fi ini sudah dikembangkan dari tahun 1997, jadi sudah hampir 30 tahun teknologi ini dan sudah sangat sukses, banyak sekali digunakan di hampir semua tempat yang membutuhkan koneksi internet, maupun juga tidak mesti harus untuk internet juga sebetulnya ya Wi-Fi-nya, misalnya untuk koneksi lokal, intranet, ataupun untuk eh, smart home, itu juga belum 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 semuanya atau belum tentu bahwa Wi-Fi itu harus dikoneksikan ke internet. Nah, sedemikian populernya Wi-Fi ini, diperkirakan saat ini ada 9 miliar akses point Wi-Fi. Dan karena banyaknya akses point Wi-Fi ini, maka interferensi tumpang tindih sinyal Wi-Fi itu makin sering terjadi, dan ini berakibat pada turunnya kualitas transmisi. Jadi kadang-kadang kita mendapati akses point itu sinyalnya sudah kuat. Ya, kita dekat laptop kita, smartphone kita dekat dengan akses point, dekat dengan WiFi, sinyalnya penuh tapi kok lemot ya. Boleh jadi di antara penyebab eh, menurunnya kualitas transmisi, ya indikatornya tadi lambat koneksinya itu salah satunya adalah karena tumpang tindih atau interferensi sinyal dari akses point WiFi yang berdekatan. Nah, pemecahan masalah yang saya ajukan untuk riset saya yaitu dengan melakukan integrasi sistem presensi elektronik yang ada dengan teknologi indoor positioning system. Bagaimana integrasinya? Sistem presensi elektronik memanfaatkan teknologi IPS untuk mencatat lokasi dan waktu presensi. Perangkat IoT-nya diposisikan untuk mendapatkan pengukuran posisi perangkat presensi. Kemudian dilakukan proses pengukuran lokasi berdasarkan kekuatan sinyal Wi-Fi yang diterima. Jadi saya berikan ilustrasi, umpamanya ada kuliah yang dilaksanakan di ruang 1A gitu. Nah, perlu dicatat terlebih dahulu di ruang 1A itu dibuat blok-blok ya, dibuat grid. Katakanlah dalam satu ruangan yang berukuran sedang bisa dibuat dalam 10 petak, 10 kotaan gitu ya, 10 petak. Nah, di setiap petak itu kemudian akan diukur kekuatan sinyal dari minimal 3 eh, akses point WiFi. Jadi kalau misalnya di ruang 1A itu ada petaan A, petak B, petak C, petak D, dan seterusnya. Nah, maka kemudian masing-masing petak itu diidentifikasi dengan kekuatan sinyal. Misalnya akses point Wi-Fi-nya ada 3. Di petak A, sinyal Wi-Fi 1 berapa, sinyal Wi-Fi 2 berapa, sinyal Wi-Fi 3 berapa. Nah, itu kemudian menjadi eh, pembeda bahwa kalau peta A rentang kekuatan sinyal 1, 2, 3 akses point sekian, sekian, dan sekian. Begitu seterusnya dilakukan pengukuran pada petaan ruangan B, C, D, dan seterusnya. Ya, tergantung luas ruangannya berapa, kemudian akan dilakukan pengukuran pada masing-masing petak dari eh, sinyal-sinyal akses point WiFi yang diterima. Data sinyal WiFi
kemudian dikalkulasi dan dikirimkan ke server. Jadi alat yang menerima sinyal tadi akan menghitung berdasarkan ketiga sinyal WiFi yang diterima, kemudian dikirim ke server presensi untuk diolah berdasarkan data fingerprint lokasi yang sudah disimpan. Nah, dari situ akan diketahui seseorang itu ada di ruang mana, di petak yang mana, di ruang mana, di petak yang keberapa. Jadi kalau misalnya tadi ruang 1A itu dibuat 10 petak, nanti akan diketahui misalnya tamu yang kemudian di apa namanya mengaktifkan perangkat IPS-nya, atau kalau tamu kan jarang ya, ini mestinya lebih tepatnya untuk pegawai ya, untuk pegawai yang masuk ruang 1A atau untuk mahasiswa yang kuliah di ruang 1A. Dia akan diketahui lokasi persisnya di ruang 1A di petaan yang keberapa gitu. Kemudian presensi ini akan valid ketika lokasi yang diberikan sesuai dengan data di database fingerprint. Jadi misalnya satu dosen mengisi kehadiran pada jam berapa dan menginfokan berada di ruang mana. Itu akan atau tanpa perlu menginfokan ruang tentu nanti akan diketahui berdasarkan data sinyal WiFi yang ditangkap melalui alat IPS-nya. Kurang lebih seperti ini yang digambarkan dari teknik trilaterasi. Hasil dari pengukuran trilaterasi ini tadi adalah untuk memperoleh P itu ada di mana. Position secara koordinat bisa diketahui. Kemudian eh, tahapan kedua dari solusi yang saya ajukan adalah IPS yang berbasis WiFi. WiFi-nya tadi eh, digunakan untuk memperoleh sinyal dari beberapa akses point. Kemudian sinyalnya tadi digunakan untuk menentukan lokasi berdasarkan trilaterasi dan dicocokkan dengan data fingerprint. Trilaterasinya digunakan untuk menghitung posisi suatu titik dengan mengukur jarak dari minimal 3 titik referensi yang diketahui, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan. Kemudian dalam IPS, 3 titik referensi tadi berupa akses point WiFi yang lokasinya sudah diketahui. Nah, jarak antar akses point yang merupakan elemen IoT diukur berdasarkan kekuatan sinyal, yaitu Receive Signal Strength Indication atau RSSI, yang dikonversikan ke dalam jarak dengan model propagasi sinyal. Kemudian terakhir, algoritma trilaterasi digunakan untuk menghitung posisi perangkat dengan menggunakan perkiraan jarak dari minimal 3 akses point. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya buat dalam penelitian saya, dan saat ini masih dalam tahap eh, kompilasi data yang kami kerjakan ini di lantai 3 kampus 1. Kami kerjakan di dalam kampus 1. Jadi ruang-ruang yang akan diukur ya lab yang ada di lantai 3 beserta 2 ruang kuliah yang biasa dipakai untuk mahasiswa FES. Demikian Bu Ulfi, presentasi saya, cerita saya tentang apa kalau judulnya kemarin yang saya pelacakan manusia dan barang ya menggunakan indoor positioning system. Mudah-mudahan cukup jelas bisa ditangkap apa yang saat ini sedang saya kerjakan dalam riset saya, dan mohon doanya dari Bapak Ibu dosen sekalian dan mahasiswa yang hadir, mudah-mudahan risetnya segera rampung. Singkatan Bu Ulfi, terima kasih. Oke, baik Pak Adhan, terima kasih atas paparannya ke kami terkait progres dari penelitian hibah PDP-nya ya Pak. Siap.
Iya, oke. Nah, sebenarnya ini menarik sekali ya kemarin ketika saya posting juga di eh, ketika kemarin ya posting di grup Putri kalau nggak salah kemarin ya posting di grup dosen Unjani aja. eh Bu Weni juga tertarik dengan penelitiannya Pak Athan untuk memetakan eh, buku. Nah, kalau dari situ juga menarik tentunya mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Zoom mungkin ada pertanyaan Pak, Bu. Silahkan ada waktu untuk diskusi dengan Pak Adhan. Ya, ini beda dengan khotbah Jumat. Kalau khotbah Jumat nggak boleh ada yang interupsi, nggak boleh ada yang tanya ini. Kalau Siap, Pak. Nofris bebas nih, monggo. Iya. Monggo. Mohon Ya, Bu Ulfi, saya tanya Bu Oke, Ulfi. siap Ya, monggo Bu masukan Dwi. masukannya juga. ya, terima kasih Bu Ulfi. Pak Aknan, ini penelitiannya sangat menarik ya. Dan tadi kalau misalnya memang mau ada kemungkinan misalnya diterapkan pada perpustakaan ya, misalnya ya Pak ya. Nah, itu berarti nantinya di setiap buku itu akan ditempeli barcode atau seperti apa ya, Pak ya? Maaf, soalnya saya awam ya, Pak ya. Supaya bisa terlacak dan bisa diketahui posisi dari buku tersebut sedang ada di mana dan sebagainya. Mungkin untuk menghindari misalnya bukunya hilang atau keselip atau gimana ya, Pak ya? Ya, seperti itu, Oke, Pak. makasih Bu Tika. Ya, terima kasih atas atensinya, Bu. Memang kalau dari pemanfaatan positioning ini, prinsipnya segala sesuatu yang perlu untuk diketahui posisinya bisa memanfaatkan teknologi ini. Tadi saya sudah sampaikan, misalnya kalau untuk di luar ruangan, ya lebih praktis dan lebih murah menggunakan GPS. Nah, karena GPS itu sinyalnya ada di mana-mana. Tetapi kalau di dalam ruangan, ya, maka yang cocok adalah IPS. Nah, bagaimana pemanfaatan IPS ini untuk misalnya buku-buku perpustakaan? Karena buku-buku perpustakaan kan juga harus ditata secara urut, ada sistem katalognya, sehingga mungkin juga kalau ada yang salah mengembalikan, ya di perpustakaan kan sering ada tulisannya bahwa pengunjung tidak boleh mengembalikan sendiri bukunya itu kan karena dari pengelola perpustakaan tidak ingin ada yang salah mengembalikan buku dan kemudian akan menjadi sulit untuk dicari. Nah, eh, secara prinsip diterapkan untuk buku bisa, Bu, bisa. Hanya kemudian eh, saya kemarin menanggapi Bu Weni di grup ya kurang detail juga. Jadi IPS ini nanti alatnya akan berupa sebuah microcontroller. Nah, microcontroller ini sebenarnya sudah cukup kecil perangkat yang digunakan. Tetapi kemudian tidak hanya microcontroller saja yang akan dibangun sebagai eh, alat IPS ini ya. Jadi device-nya itu satu nanti ada microcontroller. Microcontroller harus dilengkapi dengan sumber listrik yaitu baterai. Nah, kemudian untuk bisa menangkap sinyal WiFi, maka mikrokontrolernya mungkin bisa memilih yang sudah bawaan ya, sudah asli dari pabrikannya mendukung WiFi gitu ya. Tetapi kemudian eh, dari dua komponen ini saja ya, mikrokontroler dan eh, baterai, ini kalau dipasang di buku kira-kira yang kemarin saya tanyakan, wah nanti harganya jadi berapa? Maka kalau untuk seperti buku, eh, mungkin perangkat yang lebih tepat itu RFID, Radio Frequency Identification. Itu alatnya lebih lebih sederhana, tipis, ya, setipis kartu ATM. Dan bedanya RFID dengan microcontroller, RFID itu tidak perlu ada baterainya,
RFID itu dia akan mengenerate energi listrik justru ketika dia didekatkan dengan satu alat yang memancarkan gelombang magnet ya. Jadi RFID itu alatnya bisa berfungsi ketika dia didekatkan dengan suatu alat yang mempunyai medan magnet yang cukup. Nah, dari medan magnet itu kemudian RFID-nya bisa memperoleh energi yang cukup karena kecil saja yang dipakai. Nah, kemudian RFID-nya akan memancarkan sinyal. Nah, dari sinyal yang dipancarkan oleh RFID itu kemudian objek bisa dikenali. Nah, apa bedanya alat yang akan saya bangun dengan RFID? Sebagaimana tadi saya sampaikan, alat saya berbasis microcontroller dan ada baterainya. Jadi bisa aktif secara terus-menerus tanpa harus didekatkan dengan sumber medan magnet, gitu. Selama baterainya masih tersedia, maka perangkat itu bisa eh, terus menerima sinyal dari Wi-Fi access point dan bisa kemudian mengupdate lokasi keberadaannya. Gitu. Itu Bu. Jadi prinsipnya bisa dipasang di buku bisa. Tapi nanti bukunya yang nggak terlalu tebal, nanti kok ketambahan ini apa ini ganjel-ganjel. Ternyata diselipi microcontroller dengan baterainya, gitu. Kalau dibuat katakanlah bisa dipilih yang paling hemat ukurannya ya, artinya dipilih yang speknya itu paling kecil, kira-kira akan seukuran eh, lebarnya ya, lebarnya itu kira-kira seukuran korek api itu, yang korek api bukan gas itu loh. Ah, jadi nggak sampai sebesar satu bungkus rokok lah, besaran ukurannya itu. Jadi kalau misalnya dikantongi gitu ya masih masih nyaman. Tidak lebih besar dari satu handphone. Baik, terima kasih Pak Adnan untuk Ya Bu Tika, jawabannya. terima kasih sama-sama Bu. Pak Adhan, ini ada Bu Ayu bertanya di chat, di kolom chat. Izin bertanya, Bu Ulfi, seandainya diterapkan sebagai persensi mahasiswa, apakah bisa digunakan untuk memastikan kehadiran mahasiswa sesuai jadwal kuliah yang notabene itu per mata kuliah kan harus ada persensi per mata kuliah. Itu bagaimana Pak nanti untuk persensi kehadirannya per mata kuliahnya Pak? Oke. Terima kasih Bu Ayu atas atensinya dan pertanyaannya. Jadi betul ini sistem presensi berbasis IPS ini bisa digunakan untuk presensi apakah kehadiran pegawai maupun kehadiran mahasiswa dalam kuliah. Mungkin kompetisinya kalau sekarang ya dengan e-learning yang sudah diterapkan di kampus. Karena presensi berbasis e-learning yang saat ini sudah dipakai di kampus itu pas praktis tidak ada biaya tambahan karena mahasiswa sudah bisa ngisi presensi dengan smartphone. Nah, sedangkan untuk IPS ini punya keunggulan karena lebih bisa untuk memastikan kehadiran bahkan sampai dipastikan mulai dari jam berapa masuknya, keluarnya jam berapa berdasarkan record yang nanti akan terekam di dalam server database. Tetapi kelemahannya tadi bahwa harus menambah alat khusus untuk presensi ini. Begitu jawaban saya untuk pertanyaan Bu Ayu. Singkatnya Baik, bisa, tapi kita sudah oke. punya presensi berbasis e-learning pakai Oke, modul. kalau berarti kalau mau diterapkan ke mahasiswa itu dari setiap handphonenya mahasiswa yang untuk dilakukan persensi itu ya Pak, yang untuk mendeteksi dari handphone mungkin bisa nggak sih Pak? Oke, Kalau dari jadi handphone, ada opsi bahwa yang dibangun bukan alat berbasis microcontroller, tapi berbasis aplikasi pada smartphone. Nah, tapi
Kalau pengembangan Kita kan aplikasinya, menggunakan aplikasi. iya, jadi harus harus dibangun aplikasinya. Cuma ini belum pernah kami kaji untuk menjadi opsi di dalam riset kami. Jadi riset kami ini menggunakan perangkat khusus, ya. Tidak menggunakan smartphone. Oh, baik, Pak. Ya. eh Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya mau bertanya juga, Pak. Nah, ini kan Monggo Bu memanfaatkan Ivi. jaringan WiFi ya, Pak ya. Betul. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti akan ada serangan dari luar ya. Entah itu mahasiswa sendiri, mahasiswa kita sendiri aja juga sering masuk ke jaringan kita, berusaha untuk membobol ya, Pak ya. Nah, Ya, gimana nih, Pak, untuk antisipasi misalkan ini nanti akan diterapkan untuk di presensi kita atau pelacakan manusia barang dan yang lain-lain. Untuk keamanan jaringannya bagaimana ini Pak untuk mengatasi ada hacker memindahkan titik koordinatnya dari barang itu atau dari manusianya itu sendiri. Gitu. oke. Terima kasih Bu Ulfi. Jadi untuk saat ini memang ketika membangun sistem berbasis jaringan dan lebih khusus lagi sistem berbasis internet, aspek keamanannya betul-betul harus diperhitungkan sehingga jangan sampai sistem yang dibangun untuk satu tujuan tertentu gampang sekali apa diobrak-abrik karena kelemahan yang ada dalam sistem maupun di dalam jaringan. Nah, saya mengidentifikasi beberapa kemungkinan kalau nanti sistem ini diberlakukan, oleh karena itu juga eh, dengan sendirinya akan masuk dalam pertimbangan penguatan sistem. Jadi yang pertama pada Wi-Fi-nya sendiri. Wi-Fi-nya sendiri harus sebenarnya di kampus kita juga sudah diusahakan apa namanya memasang pada posisi-posisi yang tidak mudah dijangkau karena kelemahannya itu tidak mesti dibobol lewat jaringan, ya. Kelemahan yang justru pertama harus diantisipasi itu adalah kalau suatu perangkat mudah dijangkau, kemudian power supply-nya itu dicabut, ya sudah, meskipun listriknya on gitu ya, ternyata kabel powernya digunting gitu. Maka keberadaan akses point WiFi itu kan dipasang di plafon bangunannya. Tujuannya supaya tidak mudah dijangkau. Nah, kemudian sistem yang akan dibangun ini kan nanti ada server. Ada server yang akan menyimpan database eh, lokasi, identifikasi dari setiap ruangan, ruangan 1A, 1B, dan seterusnya. Itu kan ada data di 1A, di petaan yang kesekian, itu eh, akses point WiFi yang diterima dari WiFi berapa saja, dengan kekuatan RSSI berapa, berapa desibel, gitu ya, itu tersimpan di dalam server. Nah, server itu sekaligus akan berfungsi untuk memvalidasi ketika seseorang mengisi presensi, apakah dia mengisi presensi itu secara valid, ya, kemudian akan dicek berdasarkan record yang terekam di server, karena alat tadi kan akan mengirim update ke server berdasarkan lokasi di mana dia berada. Nah, oleh karena itu servernya juga harus server yang aman. Servernya harus diproteksi baik itu apa namanya ya, secara fisik maupun juga diamankan dengan teknologi keamanan jaringan. Nah, nantinya server itu katakanlah menggunakan eh, back back end sistemnya, aplikasi-aplikasi server tertentu, maka dari setiap aplikasi back end server tadi juga harus diperkuat gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Lutfi. Berarti Jadi beberapa titik pengamanannya ada di beberapa titik termasuk pada perangkat servernya.
Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan ya, Pak ya. Tapi Iya. nanti kita sambung lagi, Pak. Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Baik, Pak. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Masih Saya ada chat mengingatkan nih. kembali, iya, Bapak Ibu silakan yang belum mengisikan presensi, berikut link presensinya. Itu, Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Adhan. Materinya sangat menarik. Sebenarnya mungkin bisa sharing kembali Pak kalau nanti penelitian sudah berjalan dengan hasilnya seperti apa sih? Kita juga penasaran ya Pak ya. Dan Insya Allah. Iya. bisa sharing ke kami hasilnya seperti apa gitu biar ternyata bisa diterapkan seperti ini dan seperti apa cara pengamanannya tadi terkait tadi ada serangan dan yang lain-lain seperti itu ya Pak. Baik, kami dari LPPM mengucapkan terima kasih dan Pak Adhan, saya mau izin share screen, boleh Pak Adhan? Oke, dari saya sudah Iya, ya. untuk sebentar, untuk Mbak Chandra, apakah bisa di Wah, terima kasih. sebentar, Pak. Iya, baik. Eh, Pak Adhan, kami dari LPPM mengucapkan terima kasih sekaligus menyerahkan sertifikat ya secara simbolis. Mohon Pak Adhan berkenan untuk menerima sertifikat dari kami. Mobil tuh. Saya terima Bu Ulfi Ini. sertifikat dari LPPM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada Ngobris edisi 27 September pagi hingga siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Adhan. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya adalah foto bersama. Mohon Bapak Ibu bisa open kamera, bisa dibuka kameranya untuk kita ambil eh, dokumentasi acara hari ini. Baik, saya hitung ya Pak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Adhan dan Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan memasuki acara terakhir yaitu penutup. Sebelum acara saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adhan yang telah berkenan berbagi ilmu dengan kami. Semoga kita dapat berjumpa di acara ngopi selanjutnya. Saya Amin. Ya Rabbal Alamin. selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Adhan dan kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dalam acara Ngobris hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila dari saya dalam membawakan acara ini terdapat kesalahan. Saya Ulfi Saidata Aisy pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adhan. Ya, terima kasih Bu Ulfi.